Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, sebelumnya mungkin biar lebih enak ngobrolnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya, Mbak, ya. Baik, perkenalkan nama saya Salma Nayara, bisa dipanggil Mbak, Kak, atau Ibu senyamannya dan sebebasnya Mbaknya, seenaknya deh. Mungkin Mbaknya juga bisa lanjut perkenalan. Cek, Iya, kenapa, Mbak? baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ibu? Oh, sudah. Sudah terdengar dengan jelas ya, Bu, Iya, suara sudah. saya? Nah, Nabela, biasa dipanggil Nabela gitu. Saya, mahasiswa UM di semester 4. Oke, baik. Mbak Nabela gitu ya panggilnya? Boleh, Bu. Oke, Mbak Nabela di, UM ya? Semester 4 Iya, ini ya? Ambil jurusan iya. apa nih, Mbak? Kebetulan saya ngambil di jurusan BK, Ibu. Oh, ambil jurusan BK, jadi udah nggak asing ya ini sama praktek-praktek sama konseling gini ya, Mbak, ya? Iya, Ibu. Oke, kalau kesibukan Mbak Nabela sendiri apa nih? Kalau untuk kesibukan sebenarnya saya tipe mahasiswa yang kura-kura, Ibu. Kalau kata Gen Z mah. Oke. Jadi saya kan juga join organisasi ya Ibu, beberapa organisasi di dalam dan di luar kampus kayak gitu. Jadi biasanya sehabis kuliah, kalau teman-teman pada balik kos atau mungkin ada yang main kayak gitu, saya mungkin lebih ke ada rapat gitu sehabisnya gitu. Kalau enggak, ya sebenarnya saya masih sempat main, kadang tuh rapat sambil main gitu ya Bu, Mhm, sambil nongkrong iya iya. di kopian kayak gitu, di kafe-kafe. Mungkin kesibukannya kurang lebih itu ya Bu, umumnya mahasiswa lah, paling nugas kayak gitu ya Bu. Kadang ya sesekali main, sesekali Oke. nongkrong, ngopi, kayak gitu Ibu. Oke, jadi termasuk sibuk juga ya kalau ikut organisasi di dalam kampus sama di luar kampus. Sejauh ini tapi masih aman, Mbak? Masih, apa ya, terkondisikan gitu, di perkuliahannya juga nggak terganggu? Kalau dibilang aman ya, Bu, sebenarnya ada masa-masa nggak amannya kayak gitu, Bu. Soalnya juga kan mengingat kepadatan jadwal kuliah dari sambi dengan rapat-rapat dan yang lainnya, Ah, kadang juga saya keteteran kayak gitu ya, Bu. Entah itu nanti yang berkorban di perkuliahan kayak gitu, atau nanti kadang di organisasi yang terlewat kayak gitu. Jadi, ya mau nggak mau memang manajemen waktunya memang harus harus lebih ekstra lagi sih, Bu. Kadang juga sampai oke oke. Kalau Mbaknya sendiri tuh asli sini kah atau dari luar nih, Mbak? Untuk asli kebetulan saya bukan asli Malang, Ibu, saya merantau gitu. Merantau ya? Dari mana Mbak asalnya aslinya nih? Kalau saya aslinya dari Kalimantan, Bu, Kalimantan Selatan, tepatnya di Wow, Banjarmasin. jauh juga ya. Kenapa nih Mbak bisa pilih ke Malang? Jauh banget padahal. Kebetulan saya milih di Malang memang karena jurusan yang saya mau tuh memang terbaiknya di Malang kayak gitu ya, Oke. Bu. Dan juga memang mau aja ngerantau di Malang karena kayaknya hidup itu cuman sekali dan kalau nggak ngerantau tuh kayak sayang gitu. Gitu ya? Jadi kita coba-coba hal baru gitu ya, Mbak, ya? Masih Mhm. mumpung masih muda gitu ya? Iya, berkelana Ibu, nanti tua tinggal bercerita, Iya, kan kalau kata orang. benar benar gitu emang ya kalau anak muda tuh. Ya jadi Mbaknya pun juga udah nggak asing nih ya sama konseling-konseling gini. Iya, Kalau Ibu. perasaannya gimana sih kalau saat pertama kali konseling tuh, Mbak, yang dirasain? Kalau ini kan udah masuk semester 4 ya, Bu, Iya, banyak udah memasuki teori-teori, konseling yang lain kayak gitu. Jujur saya agak terbantu ya, Bu, dari sesi-sesi konseling ataupun praktik konseling yang dilaksanakan di mata perkuliahan gitu ya, Bu. Karena juga dari situ permasalahan saya jadi tahu gitu loh, Bu, akarnya dari mana kalau, iya, misal dengan pendekatan hal ini, hal itu, gitu. oke. Jadi emang, membantu juga ya, Mbak, ya? Jadi lebih tahu gitu ya? Oke. Iya, Bu. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedurnya tetap ya, meskipun Mbaknya juga udah tahu bagaimana, mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Praktek konseling kita hari ini, berjalan selama 35 menit ke depan, apa Mbaknya bersedia?
Bersedia, Ibu. Oke, baik. Jadi Mbaknya di sini bisa, cerita sebebas-bebasnya tanpa ada, yang ditutup-tutupin, tanpa ada rasa takut, jadi senyamannya Mbaknya gitu ya, Mbak? Oke, jadi Oke, Bu. di sini saya, mungkin bisa dibilang menjadi jembatan Mbaknya untuk, bercerita, entah itu ingin mencari solusi atau memang hanya pure ingin bercerita. Jadi Mbaknya, tenang aja, rahasianya akan tetap terjaga antara saya dan Mbak Nabela gitu ya, Mbak? Mbak Nabela? Kita dengan Ibu. Oke, sudah Terus? aman jaringannya? Berarti saya aman ya, Bu, bercerita dengan Ya. Ibu, tanpa takut kalau ceritanya bakal bocor atau gimana gitu? Ya pasti, saya selaku konselornya pasti akan menjaga rahasia dari, konseli ya, Mbak, ya. Jadi Mbak aman aja, senyamannya Mbak nanti bercerita gitu ya, Mbak, ya. Oke, baik, Ibu. Oke, kalau tujuan Mbak Nabela sendiri nih, melakukan sesi konseling pada hari ini tuh apa nih, Mbak Nabela? Apa yang ingin dicapai mungkin? Sebetulnya saya pengen yang pasti cerita ya, Bu. Terus juga ada beberapa hal yang memang saya perlu, solusinya gitu, Bu. Karena saya kalau, saya tuh punya pikiran gitu ya, Bu, yang mana pikiran ini lumayan cukup mengganggu aktivitas saya gitu, selama dari semester 3 naik ke semester 4 gitu ya, Bu, cukup mengganggu keseharian saya kayak gitu. Kadang mengganggu tapi kadang enggak gitu. Kalau Mmm, misal lagi kepikiran itu tiba-tiba terlintas gitu ya, saya keganggu dengan hal itu. oke. Jadi menurut saya perlu, buat ngilangin pikiran-pikiran hal itu gitu loh, Bu. Soalnya sangat lumayan distraksi banget buat saya kalau memang pikiran itu lagi muncul, overthinking lah intinya kayak gitu, Bu. Jadi saya mau, ya itu tadi, Bu, selain bercerita saya mau gimana sih caranya buat saya itu biar nggak kepikiran hal itu terus gitu loh, Bu. Oke, Mbak Nabila sendiri udah siap belum nih untuk bercerita lebih lanjut? Sudah, Oke, baik, mungkin, bisa kita Bu, mulai sudah ya. siap insyaallah. Oke, bisa kita mulai sesi konselingnya, Mbak Nabila bisa menceritakan nih, Boleh, Bu. sebenarnya apa masalah dari Mbak Nabila gitu ya, Mbak? Oke, Bu, sebelumnya suara saya jelas saja kan ya, Bu? Oke, sudah jelas. Oke, jadi, permasalahan yang saya alami itu, lebih kayak saya kan sebenarnya anaknya lumayan ya tengah-tengah lah, Bu, kadang ekstrovert, kadang juga introvert gitu ya, bisa menyesuaikan sama lingkungannya kayak gitu. Jadi saya tuh, merasa saya tuh sebenarnya punya banyak teman nih, Bu, apalagi kan saya cukup aktif di organisasi seperti itu ya, Bu, mau di dalam maupun di luar kampus. Terus juga, nggak cuman di kelas teman-teman saya, di luar kelas pun saya mempunyai teman, bahkan di luar, prodi, di luar fakultas saya gitu, fakultas FIP itu saya juga mempunyai teman. Tapi kadang sometimes saya tuh ngerasa kalau, saya tuh nggak punya teman gitu loh, Bu, saya nggak punya siapa-siapa, saya Eee, apa ya, saya merasa diri saya itu sendirian kayak gitu loh, Bu. Jadi, sebenarnya banyak teman-teman saya, kayak saya tinggal chatting aja mereka, "Ayo keluar, ayo main," atau kayak gimana. Tapi kadang saya tuh berpikir, "Oh, mereka pun juga punya teman-teman mereka," kayak gitu loh, Bu. Nggak cuman saya yang jadi temannya mereka. Jadi kadang saya kebingungan nih, Bu, kalau misal, entah itu mau nongkrong kayak gitu ya, Bu. Jadi saya merasa bingung, ini, saya ngajak siapa ya buat keluar kayak gitu, atau, sekedar ya buat teman chatting-an pun saya nggak punya kayak gitu. Jadi saya merasa lebih bingung aja sih, Bu, sama pikiran saya yang kayak gitu. Sebenarnya saya punya banyak teman, tapi kenapa saya selalu merasa kalau saya tuh sendirian gitu loh, Oke, Bu. sudah, Mbak.
Ini agak putus-putus nih Mbak Nabela. Mbak Nabela? Halo, Halo, iya. sih, Bu. Ya sudah aman belum nih Mbak? Gimana, Bu? Sudah aman belum? Jaringannya udah? Ini suara sudah terdengar ya, Bu? Sudah Mbak. Oke. Tadi putus-putusnya dari mana, Ibu? Dari yang merasa kalau padahal udah punya banyak teman, terus kebingungan nanti kalau, ngajak temen-temen, padahal temen-temen juga, punya temen lagi gitu nih, Mbak. Oke, ya itu tadi, Ibu. Jadi saya merasa hal demikian, Ibu. Ya, Soalnya juga, apa ya, saya ngerasa bingung sih ya, Bu, sama diri saya gitu. Jadi saya tuh punya banyak teman, tapi saya bingung ini mau ngajak ngajak siapa kayak gitu buat sekedar teman chatting ataupun teman nongkrong kayak gitu, atau ya kayak gitulah Bu intinya. Jadi saya bingung. Kadang hal kayak gitu tuh apa ya, bikin saya cukup terbebani Ibu dengan rasa seperti itu, saya merasa sendirian kayak gitu. Padahal mah teman banyak aja kayak gitu, tapi saya tuh nggak punya yang literally bener-bener teman kayak gitu loh Bu, dalam artian kayak mungkin saya itu sahabat kayak gitu ya Bu, kalau teman dekat. Kalau teman biasa, teman ya banyak aja, cuman kalau teman kayak buat sekedar, nanya kabar atau segala macam kayak gitu, mungkin itu yang menurut saya nggak ada saya punya gitu. Karena soalnya dari SMA pun saya, sempat merasakan hal yang kayak gitu. Entah kenapa saya, eee eee, susah gitu loh Bu buat punya teman dekat kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh saya punya aja kayak gitu loh Bu. Saya emang dianggap sebagai sahabat, cuman entah kenapa dalam diri saya tuh saya merasa nggak punya gitu loh Bu. oke. Ini Mbak Nabela, saya bisa memahami ya, Mbak Nabela juga tadi sempat bilang dari mulai SMA ya Mbak Nabela yang merasakan hal seperti ini ya Mbak Nabela. Sebenarnya tuh, eee, apa sih yang terlintas di pikiran Mbak Nabela kalau, eee, punya banyak temen tapi kalau kita kayak mau ngechat, mau ngajak nongkrong, itu apa sih yang terlintas? Entah itu penolakan kah atau bagaimana sih Mbak Nabela? Kalau misal saya lagi nge-chat mereka gitu ya Bu, mau minta ngajak nongkrong atau gimana, apa yang terlintas dalam benak pikiran saya gitu ya. Kalau yang terlintas sih, saya lebih takut kalau sebenarnya kalau ditolak pun nggak apa-apa gitu ya, Bu, berarti kan mereka memang masih punya kegiatan lain Iya. atau hal lain. Saya tuh lebih gimana ya, Bu, kalau untuk takut ini aja sih, Bu, saya tuh dinilai buruk kayak gitu, atau ini kenapa tiba-tiba ngajak nongkrong padahal nggak pernah ngajak, kayak gitu sih. Jadi saya ngerasa, ya, kadang ada sometimes ngerasa takut ditolak sih, Bu. Oke. Jadi emang ada ya pikiran kayak takut ditolak gitu. Apakah Mbak Nabela itu pernah mencoba hal seperti itu sampai Mbak Nabela itu kayak jadi ragu buat ngajak, padahal nggak pernah ngajak, terus tiba-tiba ngajak gitu. Apakah sebelumnya tuh pernah gitu Mbak Nabela sampai Mbak Nabela tuh jadi ngerasa, "Aduh padahal punya banyak temen tapi nggak ada yang bisa diajak," gitu? Gimana, Bu? Oke, tadi kan Mbak Nabila bilang kalau emang sempet, takut juga ada penolakan ya, sebelumnya tuh Mbak Nabila itu, pernah nggak sih melakukan hal seperti itu sampai ngerasa, takut juga ditolak gitu, pernah nggak mencoba sebelumnya gitu? Kalau mencoba sih, Bu, sebenarnya pernah nggak pernah ya, Bu, saya nggak pernah kayak yang mereka nolak kayak gitu ya, Bu, sampai literally mereka nolak saya gitu ya. Tapi karena memang saya aja yang memang nggak pernah ngajak mereka, kadang ngajak Mmm, tapi kayak
ada mau, apa ya, mau ngajak tapi kayak udah takut duluan gitu loh, Bu. Jadi kadang saya, ya udah nggak usah ngajak kayak gitu. Jadi, lebih kayak gimana ya, Bu, saya juga takut gitu buat ngecoba hal itu. Jadi nggak pernah saya coba buat ngajak mereka. Kadang mereka tuh, tiba-tiba aja nongkrong gitu, karena Mmm, kadang mereka tuh, nongkrong tuh kayak, apa ya, Bu, lebih ya udah, mereka gitu gitu kan. Terus kayak, kadang ngajak juga sih, tapi kebetulan waktu saya diajak itu, saya yang lagi nggak bisa kayak gitu, atau kadang saya yang nggak tahu info kayak gitu kan ya, Bu. Jadi kayak saya juga, ya udahlah gitu, jadi nggak pernah kayak yang ngajak mereka. Tapi saya pernah kayak, entah itu mau ngajak mereka jalan, ngajak mereka ini, kalau nge-chat sih nggak pernah ya, Bu, cuman ajakan secara langsung aja sih, Bu. oke. Oke, jadi emang sebelumnya Mbak Nabila juga Langsung aja. Apa ya, belum pernah mencoba juga ya Mbak Nabela ya, tapi, momen-momen tertentu kadang juga suka nimbrung gitu ya Mbak Nabela ya. Oke, kalau dari reaksi temen-temen Mbak Nabela sendiri tuh, cuek kah atau juga, apa ya, atau itu merasa pikiran Mbak Nabela sendiri? Merasa gimana, Bu? Kenapa Mbak? Putus-putus? Eee, merekanya merasa cuek atau gimana tadi, Bu? Kayak, temen-temen tuh ngerasa kalau, ya udah kita nongkrong-nongkrong aja gitu, padahal kayak biasa aja, tapi pikiran Mbak Nabila sendiri yang membuat kayak, "Duh kayaknya kalau suka tiba-tiba nimbrung, suka tiba-tiba chat, kayak kesannya kayak gimana?" Gitu. Apakah teman Mbak Nabila tuh merasa seperti itu atau ya udah fine-fine aja gitu? Atau emang itu pikiran yang terlintas di pikiran Mbak Nabila sendiri? Kayaknya tuh memang pemikiran saya sendiri ya, Bu, karena dilihat juga, ya udah mereka juga fine-fine aja dan asik-asik aja kayak gitu loh sebenarnya. Cuman, ya itu Bu tadi, kadang saya terbebani dengan pikirannya saya sendiri kayak gitu ya, Bu. Jadi, saya terlalu overthinking terhadap apa yang mereka pikirkan, padahal belum tentu juga kan ya, Bu, mereka memikirkan hal seperti yang saya pikirkan atau melakukan hal itu gitu ya, Bu. Tapi saya ya itu tadi, Bu, jadi kayak saya takut sendiri, tenggelam dalam pikiran saya sendiri, kayak gitu itu. Oke, jadi emang, Mbak Nabila sendiri yang, apa ya, punya pikiran seperti itu, padahal belum tentu, apa yang dipikirkan Mbak Nabila itu sama yang dipikirkan teman-teman yang lain. Oke nih Mbak Nabila, sebelumnya udah pernah diskusi belum sama temennya, entah itu ngobrol tentang kayak, ngobrol santai mungkin kayak, "Ayo nongkrong, ayo apa." Kan tadi Mbak Nabila juga bilang kalau temennya pun juga banyak, tapi ngerasa kok kayak nggak ada nih yang bener-bener temen gitu. Apa Mbak Nabila sendiri ngerasa ada yang nggak cocok atau nggak sefrekuensi Mbak Nabila? Oke, baik, Bu. Kalau memang, tadi merasa nggak cocok gitu ya, untungnya Ibu mention ini, saya terlupa. Kalau emang nggak cocok itu sepertinya memang ada, Ibu, Oke. beberapa hal yang memang kadang kita tuh emang nggak cocok, nggak klop gitu ya, Bu, sama orang-orang. Kayak, entah itu dari sikapnya mereka atau mereka yang nggak suka dengan sikap saya, tapi saya berusaha untuk menanamkan mindset, ya udah kita nggak bisa maksa orang buat suka sama kita, buat sefrekuensi sama kita. Karena memang jujur Ibu, di dalam dunia perkuliahan itu susah sekali untuk mencari teman yang memang sefrekuensi gitu ya Bu, dan bisa nerima kita emang, apa adanya kayak gitu ya Bu. Kayak, tanpa apapun gitu mereka mau berteman dengan kita, memang udah nyaman aja tuh bakalan susah banget Ibu ternyata di dunia perkuliahan kayak gitu. Dan sebenarnya itu yang mengagetkan ternyata Ibu dalam dunia perkuliahan ini. Saya kan yang awalnya kayak, have fun aja temenan di SMA kayak gitu, masuk perkuliahan apalagi saya merantau ya Bu, saya nggak Iya. tahu siapa-siapa, yang bisa saya andalkan cuman teman-teman saya kayak gitu. Jadi saya agak lumayan syok mungkin ya Bu, makanya saya sempat berpikiran mungkin terlintaslah beberapa pikiran yang Mmm, tadi saya merasa sendirian dan lain-lain. Jadi karena hal itu, Bu. Tapi kalau buat kayak ngobrol santai, kayak saya ngajak, "Ayo ini ngopi, ayo kapan ngopi?" Kadang iya, Bu, saya kadang ngajak-ngajak mereka aja, bahkan kadang saya ngajak mereka sampai kayak, "Ayo ke Coban, ayo ke gunung," kayak gitu loh. Kan saya juga lumayan suka buat nge-explore alam gitu ya, Bu. oke. Jadi, hal itu tadi yang,
saya suka ajak, tapi kadang ajakan saya tuh memang jarang via chat, Ibu, lebih suka ajaknya tuh langsung gitu. Dan Oke. kadang kalau ajakan-ajakan mendadak itu kan biasanya suka jadi gitu ya, Bu, Bener. dibanding ajakan yang udah ter-planning kayak gitu. Jadi lebih biasanya kayak gitu sih, Bu. Mungkin emang karena, entah kenapa dunia perkuliahan di temanan di perkuliahan itu tadi yang sedikit berbeda dari pandangan saya, jadi, membuat saya sedikit agak ber-overthinking lah, Bu. Nggak sedikit sih, Bu, memang banyak overthinking-nya kayak gitu. Oke. Oke nih Mbak Nabila, saya bisa, mengerti dan bisa merasakan juga ya, sebelumnya juga pernah jadi mahasiswa dan bener apa yang dikatakan Mbak Nabila, apalagi dari rantau yang, apa ya, bener-bener orang asing yang datang, nggak tahu nih, siklus pertemanannya gimana, kulturnya di sini tuh gimana gitu ya, Mbak, ya. Jadi emang bener-bener kaget juga, entah itu tentang sifatnya, entah itu tentang, cara bicaranya yang mungkin sangat berbeda dari sebelumnya pertemanan Mbak Nabila sendiri gitu ya, Mbak, ya. Jadi saya bisa merasakan kalau emang sedikit mungkin kesulitan kalau bener-bener nggak nemu yang sefrekuensi gitu ya, Mbak, ya. Oke, eee, kalau sejauh ini tuh temen yang menurut Mbak Nabela kayak, gimana tuh di temen organisasi atau temen kelas sih, Mbak? Yang kayak, "Aduh aku tuh padahal temenku tuh banyak," tapi kayak ngerasa nggak punya temen tuh saat di kelas kah atau saat, sedang berorganisasi gitu, Mbak? Kalau kalau buat di mananya sih kadang nggak nentu ya, Bu. Mmm. Kadang saya padahal lagi rame di organisasi, kadang saya merasa sendiri, kadang di kelas lagi rame diskusi dan lain-lain, kadang saya merasa juga sendiri. Jadi kayak entah pemicunya karena apa, saya kadang merasa kayak gitu ya, Bu, entah mau di organisasi maupun di kelas kayak gitu. Tapi kalau di kelas sejauh ini fine-fine aja gitu ya, Bu, melihat, saya masih bisa bertahan apalagi tapi kadang memang kalau di situasi kelas itu yang namanya orang ya, Bu, pasti juga, berteman dengan apa ya namanya, dengan senyamannya mereka kayak gitu ya, jadi, kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk karena apa ya, untuk bisa berteman dengan semua hal, tapi saya, eee, ke semua pun mau di organisasi maupun di kelas saya, berusaha sebenarnya ada circle-circle-an kayak gitu ya, Bu, kalau di, pertemanan kayak gitu. Saya berusaha buat, berbaur aja gitu, entah nggak memihak mandang kecenderungan di satu pertemanan, tapi kadang juga saya berusaha buat berbaur dengan satu sama lain kayak gitu. Tapi sejauh ini saya lebih better, kok dibilang better sih enggak ya, Bu. Saya memang lebih suka aja kalau, diskusinya itu di apa namanya, di ini Bu, di organisasi. Soalnya kalau dalam organisasi itu saya kayak lebih bebas untuk berekspresi kayak gitu loh Bu, makanya sampai saya di organisasi itu udah hampir 2 periode ya Bu. Dan di Wow, periode yang ini kebetulan kan saya juga lagi megang jabatan kayak gitu. Jadi, lebih apa ya, lebih merasakan kehangatannya kalau di organisasi kayak gitu ya Bu, karena kalau di kelas kan kita bertemu memang setiap hari kayak gitu ya, Bu, iya. apalagi tiap matkul kayak gitu. Dan kadang ada merasa bosan kayak gitu loh, Bu, dengan teman-teman yang memang kayak gitu aja. Oke nih, oke. Jadi Mbak Nabela kalau di kelas masih fine-fine aja gitu ya, masih bisa, sejauh ini masih aman juga. Tadi Mbak Nabela juga bilang kalau, mungkin lebih, bisa dibilang dikatakan lebih baik di saat di organisasi karena Mbak Nabela juga, mmm, punya jabatan juga, jadi bisa apa ya, Mbak Nabila juga bisa memposisikan diri Mbak Nabila gimana sih caranya biar, semua nih pertemanan tuh nyaman, terus aman juga, tenang kalau kita berteman sama semuanya gitu ya, Mbak. Jadi Mbak Nabila bisa memposisikan, perasaan Mbak Nabila sendiri bahwa kalau, temenan tuh nggak harus circle-circle-an tuh bisa gitu ya, Mbak, ya. Jadi biar semuanya itu bisa aman gitu. Jadi, Mbak Nabila sebenarnya udah Eee, tahu nih, langkah apa yang diambil kalau saat di organisasi gitu. Tapi Mbak Nabela sendiri juga masih bingung tentang, pikiran-pikiran Mbak Nabela sendiri yang membuat Mbak Nabela itu overthinking kalau sebenarnya itu temen aku tuh banyak gitu, tapi kenapa sih kok ngerasa belum ada yang deket, yang bener-bener klop, yang bener-bener bisa
ajak ke sini, dan Mbak Nabela juga bilang kalau, senang explore alam juga ya Mbak Nabela ya. Jadi kayak belum nemu nih titik di semester 4 ini yang bener-bener oke nih bisa diajak ke mana-mana nih gitu ya Mbak ya? Oke Mbak. Suaranya terputus-putus Terputus-putus ya? Ibu, dia Apakah udah jelas nih Mbak? tadi, agak kecil. Agak kecil ya? Oke. Segini udah? Iya, Bu, agak kecil gitu suaranya. Segini udah belum Mbak? Apa kurang keras lagi? Sudah, Ibu. Oke, bentar ya. Tadi kan Mbak Nabila juga udah bilang, kalau lebih, apa ya, lebih baik lah ya di organisasi pertemanannya, dan Mbak Nabila juga bisa memposisikan diri Mbak Nabila sendiri kalau sebenarnya tuh kalau, nggak circle-circle-an tuh juga udah bisa gitu ya, Mbak, ya. Jadi menciptakan lingkungan yang, nggak Mbak Nabila pikirkan sendiri gitu loh, Mbak, yang, ke-overthinking-an Mbak Nabila itu tadi gitu ya, Mbak, ya. Oke nih, kalau dari Mbak Iya, Nabila Bu. sendiri tuh, eee pikiran apa sih pikiran ini tuh mengganggu nggak sih sejauh ini tuh? Yang bener-bener mengganggu tuh saat apa nih Mbak Nabila? Atau saat kayak ngajak nongkrong itu tadi, atau ada hal lain yang lebih bener-bener, "Aduh nggak bisa nih," gitu Mbak? Bisa dimengerti Mbak? Kalau untuk pikirannya itu kadang nggak nentu ya, Bu. Munculnya tuh hal-hal, apa ya, Bu, yang kadang memicu tuh, ya itu tadi, Bu, misal saya kayak, entah mereka tiba keluar bareng kayak Mmm. gitu ya, Bu. Dan saya mungkin entah terlewat info atau memang sewaktu itu kadang memicu saya kayak, kayak saya nggak punya teman kayak gitu, padahal ya udah biasa Biasa ya. aja kayak gitu, Kak. Loh, padahal juga nggak gimana gimana banget kayak gitu. Kadang juga entah saya lagi memang lagi mager, kadang saya lebih banyak magernya sih ya, Ibu, kadang memang saya gitu yang memang menolak kadang, Oke. saya sendirian kayak gitu, Ibu. Oke. Jadi emang, saya bisa merasakan juga sih Mbak, kayak tiba-tiba nongkrong, entah itu saya yang ketinggalan info atau bagaimana, tapi saya ngerasanya kayak jadi, "Kok aku nggak diajak sih?" Gitu mungkin ya Mbak ya? Kok tiba-tiba udah keluar bareng sih, kok nggak Iya, ada iya, Bu. info-info apa gitu ya jadinya ngerasanya. Padahal sebenarnya kalau kita nggak mikirin sampai situ sih, kita enjoy-enjoy aja dan biasa gitu ya, Mbak, ya. Tapi pasti, sebagai seorang teman juga ngerasain kok, kok nggak diajak juga, kok nggak disuruh join gitu ya. Padahal juga sebenarnya kalau kita nggak tahu pun kita juga bodo amat gitu ya, Mbak, ya. Oke, bentar. Sebenarnya bisa aja untuk bodo amatan kayak gitu ya, Bu. Iya. Kayak, ya udah kesempatan lain buat bisa join kayak gitu. Kadang bahkan ya, Bu, saya tuh lagi di luar kayak gitu. Kan kadang saya tuh, kadang kayak saya lebih milih keluar sama cowok saya sih ya, Bu. Oke, Jadi gitu kayak ya. enggak lebih sering sama cowok saya kayak gitu buat keluar atau nugas bareng sama dia kayak gitu dibanding sama teman-teman. Kadang di situ saya bertemu dengan teman-teman saya, satu kopian, satu kafe kayak gitu, ketemu sama mereka, Bahkan ketemu kayak gitu dan ya itu jadinya sering banget ketemunya ya. Ibu kayak gitu. Iya iya. Kadang saya kayak mereka kadang tuh habisnya udahan kayak gitu ya, terus di Iya. kelas kadang mereka kayak pengen join tapi, apa katanya, sungkan sama cowoknya saya kayak gitu. Padahal cowok saya juga be aja kayak gitu, saya juga pengen join tapi saya sungkan juga kan ninggalin cowok Iya. saya kayak gitu, sedangkan saya sama teman-teman kayak gitu. Jadi kadang ya, biasa aja sebenarnya Ibu, tapi nggak tahu kenapa hal-hal kayak gitu tuh ngeganggu saya kayak gitu. Padahal tapi saya juga Bu, di waktu di SMA kayak gitu ya, saya juga memang dekatnya sama teman-teman di organisasi dibanding teman-teman sekelas kayak gitu. Karena memang kalau, kalau menurut saya ya, Bu, kalau anak satu orang tuh udah, apa namanya,
lebih sering berorganisasi kan pasti bakal sering meninggalkan kelas kayak Iya, gitu ya, Bu. bener bener. Jadi, waktu di SMA tuh saya lebih sering disband-nya kayak gitu kan, Bu. Jadi saya jarang di kelas, sedangkan saya jadinya kayak ketinggalan info mereka udah misalnya gosipnya udah sampai mana kayak gitu, saya baru join dan nimbrung kayak gitu. Jadi saya linglung sendiri nggak tahu apa-apa. Jadi makanya kadang saya lebih dekat memang sama teman-teman organisasi kayak gitu sih, Bu. Oke nih, jadi emang tanpa disengaja juga bahkan ketemunya itu pas Mbak Nabela sendiri tuh sama cowoknya Mbak Nabela ya? Ketemu temen-temen itu nongkrongnya jadinya ya? Oke nih. Padahal, kalau bisa dilihat, dari sini tuh sebenarnya kalau nggak sama temen-temen tuh juga nggak kepikiran banget ya, Mbak, ya, karena udah mungkin ada temen lain nih, yaitu cowoknya Mbak Nabila sendiri yang menemani gitu ya, Mbak, ya, kasarannya ya. Oke nih, eee, apa sih yang biasanya tuh yang merubah pikiran Mbak Nabela buat menenangkan Mbak Nabela sendiri dari overthinking itu? Katanya tadi juga Mbak Nabela emang dari SMA juga merasakan bahwa emang lebih deket di teman organisasi ya Mbak Nabela daripada teman sekelas itu sendiri. Apa sih, cara cara Mbak Nabela merubah pikiran Mbak Nabela itu biar, lebih tenang dan menghilangkan rasa overthinking itu, Mbak? Cara buat ngilangin overthinking-an itu tadi ya, Bu? Iya, kayak mengubahnya tuh seperti Kalau apa kayak biar gitu Mbak biasanya Nabela tuh kayak tenang saya gitu? berusaha buat maksa iya kan, Iya buat nggak overthinking, buat nggak berpikiran hal seperti itu lagi iya, kan ya, Bu? Ya, kalau biasanya muncul pikiran-pikiran hal kayak gitu ya, Bu, kadang saya memaksa diri buat kayak, "Ya udahlah bodo amat," gitu, nggak gimana-gimana juga, lagian toh kuliah juga ya udah kayak gitu, jalanin aja kayak gitu, toh teman juga masih banyak teman-teman yang lain, apalagi juga saya masih bisa keluar dan nongkrong tiap hari kayak gitu, biasanya ditemenin sama, eee, cowok saya walau nggak sama teman-teman kayak gitu ya, Bu. Tapi kayak sometimes ya itu tadi, Bu, saya merasa kayak orang-orang kok bisa punya teman, tapi kok saya nggak oke. bisa, padahal kan teman saya Juga banyak gitu ya, banyak, Bu. iya. Orang-orang kok bisa keluar sama temen-temennya, nugas sama temen-temennya, kayak gitu. Padahal saya mah bisa-bisa aja, tinggal mau ngajak nugas sama temen siapa, kayak gitu. Kadang juga sometimes emang kita nugas bareng kayak gitu, kalau memang lagi ada tugas kelompokan atau kayak gimana. Tapi nggak tahu kenapa pikiran itu tuh, kalau saya maksa diri saya gitu ya, Bu, buat kayak bodo amatan lah, udah nggak usah dipikirin, kadang saya sendiri yang capek, kayak gitu sih, Bu. Oke. Jadi biasanya saya lebih milih kalau memang lagi berpikiran hal kayak gitu, saya ngedistraksi dengan mungkin nggak buka sosmed segala macam, saya lebih Biar nggak scrolling tahu TikTok gitu aja ya? kayak gitu kan ya, Bu. Buat ya, biasa kan kayak gitu update Iya story-story-an kayak gitu iya ya, Bu. iya, Jadi, bener. saya berusaha buat, ngehindarin buat saya nggak ngelihat hal itu biar pikiran-pikiran hal kayak gitu tadi itu nggak muncul, kayak gitu sih, Bu. Oke, sebenarnya, langkahnya Mbak Nabela juga udah bagus ya, kayak, nggak lihat sosmed nih biar nggak tahu mereka ini lagi di mana, lagi apa. Dan Mbak Nabela juga bilang, sebenarnya kalau nggak sama temen-temen kan juga ada cowoknya, tapi kenapa kok ngerasa kayak nggak punya temen, kok nggak bisa kayak circle lain mungkin gitu ya gambarannya ya, Mbak Nabela. Mungkin soalnya, karena temen-temen yang lain tuh, entah itu bisa memulai obrolan atau nggak bodo amat gitu, jadinya mereka kayak, ya udah kita nongkrong-nongkrong aja yang mau-mau aja, entah itu, eee, bahas tugas, entah itu cuma emang nongkrong gitu ya, Mbak, ya. Tapi sejauh ini Mbak Nabela, emang kalau, kita tahu dulu jadinya ngerasa, kok kita nggak diajak sih gitu, padahal kalau kita nggak tahu jadinya kita bodo amat gitu kan. Kan juga Mbak Nabela bisa keluar sama cowok Mbak Nabela sendiri gitu ya, Mbak, ya? Iya, Bu, kurang lebih sih seperti itu ya. Terus juga sebenarnya kalau mereka, apa maksudnya, kalau mereka jalan dan ngajak mau mau ngajak mau nggak ngajak pun sebenarnya kayak, ya udah biasa aja kayak gitu loh, toh, juga nanti akan ada waktunya kayak gitu, mau saya nggak diajak pun ya udah kayak gitu, nggak gimana-gimana juga mau diajak pun. Ya kadang sayanya juga yang nolak kayak gitu, entah rapat gitu ya, Bu, atau, lagi ada kegiatan lain kayak gitu. Jadi kayak emang pikiran-pikiran kayak gitu aja sih, Bu, kayak
saya ngerasa sendirian, padahal mah kadang emang saya aja malas untuk berinteraksi kayak gitu. Tadi kan saya di awal juga sempet bilang kayak, kadang tuh saya introvert, kadang juga ekstrovert gitu loh, Bu. Jadi kadang kalau emang udah energi saya kekuras seharian kelas kayak gitu ya, Bu, Iya, terus lanjut malamnya malah ada rapat, mungkin sore dari habis kelas sore itu rapat sampai malam, terus malamnya jadi nongkrong, ya saya lebih mentingin diri saya sendiri dulu dong ya, Bu. Saya lebih baik ya istirahat kayak gitu. Ya kadang kayak gitu sih, Bu, cuman ya memang ada-ada aja pikiran negatif overthinking kayak iya gitu. iya. Ya jadi saya, bisa memahami juga ya Mbak Nabela, soalnya emang, masih anak muda Gen Z, masih labil, masih pikirannya, duh padahal tuh nggak apa-apa kalau nggak dipikirin, tapi ada aja yang nambah-nambahin pikiran gitu ya Mbak ya. Padahal Mbak Nabela juga bilang tadi kalau emang sebenarnya tuh nggak apa-apa banget, kayak ya udah aja, bodo amat, apalagi kalau udah seharian kekuras energinya gitu ya Mbak ya, udah capek, jadi kayak ya udah deh nggak mau mikirin yang itu, tapi tiba-tiba kadang terlintas gitu ya, kok kayak nggak punya temen gitu ya, Mbak, ya, padahal ya nggak apa-apa aja gitu ya. Oke, apa ada kendala lagi nih Mbak Nabela yang ingin diceritakan lagi? Sejauh ini, mungkin pikiran-pikiran hal yang kayak gitu ya, Bu, yang ngeganggu saya. Kalau memang dari segi akademik dan lain-lain, mungkin bisa terkendali ya, Bu, karena juga, walaupun memang kadang sedikit-sedikit saya, kelelahan gitu ya, Bu, antara tugas kuliah sama tugas organisasi. Mungkin itu aja sih, Bu, yang memang menjadi kendala terbesar bagi saya kayak gitu, Oke, jadi emang, saat ini. oke, kalau problem saat ini masih itu ya Mbak Nabela ya, gitu ya. Oke nih Mbak Nabela, karena waktu sesi konseling kita udah berjalan 35 menit nih, nggak kerasa. Eee, kalau saya jadwalkan lagi sesi konseling kedua, apakah Mbak Nabela bersedia? Gimana, Mbak? Boleh Ibu, untuk sesi konseling kedua mungkin hanya memang saya mumpung lagi nggak ada kelas di jam segini biasanya. Oke gitu ya, Mbak, nggak apa-apa ya. Jadi kita akan lanjutkan, mengulik problem Mbak Nabela lagi sambil kita lihat ke depannya seperti apa ya, Mbak Nabela gitu ya, nggak apa-apa ya, Mbak, ya? Oke baik, Iya Bu, nggak apa-apa banget, saya justru malah terbantu gitu dengan bercerita dengan Ibu, karena juga tujuan saya kan memang untuk bercerita dan juga mencari solusi kalau memang, waktu kita juga sepakati tadi ya Bu, udah iya. 35 menit, nggak apa-apa kita lanjutkan untuk di sesi berikutnya Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabela sudah mau meluangkan waktunya selama 35 menit ini. Jadi, nanti akan saya jadwalkan lagi, kita bisa komunikasi lagi di WhatsApp mungkin ya, Mbak, ya, gitu ya? Oke, saya bisa Iya akhiri, Bu, nanti Mbak Nabela bisa melanjutkan, ceritanya di pertemuan selanjutnya gitu ya, Mbak, ya? Oke, terima kasih Mbak Nabela bisa baik melanjutkan Ibu. aktivitasnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya.